Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi kita yang berjudul Koordinasi antara peralatan proteksi fuse, relay, dan recloser. Sebelumnya kami kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, di mana ada Muhammad Mustafa Bangun, Ridho Rahmadi, Maria Siringo-Ringo, dan saya sendiri Musdalifah Rangkuti. Peralatan proteksi fuse, relay, dan reclose. Peralatan proteksi listrik adalah komponen-komponen khusus yang digunakan dalam sistem tenaga untuk mendeteksi gangguan atau gangguan yang mungkin terjadi. Salah satu aspek utama dalam sistem proteksi adalah koordinasi antara peralatan proteksi seperti fuse, relay, dan reclosing. Koordinasi antara peralatan proteksi seperti fuse, relay, dan recloser ini adalah hal yang penting dalam sistem tenaga listrik untuk memastikan keandalan dan continuous supply listrik, serta melindungi peralatan dari kerusakan akibat gangguan. Fuse cut-off. Fungsi umum pelebur dalam suatu rangkaian listrik adalah setiap saat menjaga atau mengamankan rangkaian berikut peralatan padanya dari kerusakan dalam batas nilai pengenalnya. Berdasarkan cara kerjanya, fuse dibedakan menjadi 3 keadaan, di mana yang pertama ada current zero awaiting type. Contohnya expulsion fuse. Fuse ini akan memutuskan jaringan penyaluran energi listrik akibat adanya lonjakan arus yang tinggi. Yang kedua ada current zero shifting type. Contohnya current limit. Fuse ini bekerja berdasarkan pembatasan arus tertentu. Kemudian yang ketiga ada open link atau elemen terbuka, merupakan fuse yang dilengkapi dengan elemen yang kuat dalam menerima panas arus, dan pada keadaan tertentu elemen tersebut dapat meleleh sehingga sistem dapat terputus dan jaringan terselamatkan dari meluasnya gangguan tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjut oleh Mustafa Bangun. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya, yaitu relay arus lebih atau override relay. Relay arus lebih adalah suatu relay di mana bekerjanya berdasarkan adanya kenaikan arus yang melewatinya, agar dapat peralatan tidak rusak bila dilewati arus yang melebihi kemampuannya. Ada 3 macam-macam relay arus lebih, yaitu bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu relay arus seketika atau moment instantaneous. Adalah jenis relay arus lebih yang paling sederhana, di mana jangka waktu kerja relay yaitu saat relay mengalami pick up sampai selesai kerja relay sangat singkat, yakni sekitar 100 detik tanpa adanya penundaan waktu. Yang kedua yaitu ada relay arus lebih waktu tertentu. Adalah jenis relay arus lebih di mana jangka waktu relay memulai pick up sampai selesainya. Kerja relay dapat diperpanjang dengan nilai tertentu dan tidak tergantung dari besar arus yang mengerjakannya atau tergantung dari besarnya arus setting. Melebihi arus setting, maka waktu kerja relay ditentukan oleh waktu settingannya. Yang ketiga yaitu ada relay arus lebih berbanding terbalik. Adalah jenis relay arus lebih di mana jangka waktu relay dimulai pick up sampai dengan selesai. Kerja relay tersebut tergantung dari besarnya arus yang melewati kumparan relaynya. Masuk relay tersebut mempunyai sifat terbaik untuk nilai arus dan waktu bekerjanya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan Saudari Maria Siringo.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai recloser. Recloser atau rangkaian listrik yang terdiri dari pemutus tenaga yang dilengkapi kotak kontrol elektronik, yaitu suatu peralatan elektronik sebagai kelengkapan recloser, di mana peralatan ini tidak berhubungan dengan tegangan menengah, dan pada peralatan ini recloser dapat dikendalikan secara pelepasannya. Recloser ini hampir sama dengan CB dan digunakan juga untuk pengalokasian gangguan karena diletakkan di saluran distribusi. Kemudian recloser ini berfungsi untuk memisahkan daerah atau jaringan yang terganggu sistemnya secara cepat sehingga dapat memperkecil daerah yang terganggu pada gangguan sesaat. Recloser akan memisahkan daerah gangguan sesaat sampai gangguan tersebut akan dianggap hilang. Dengan demikian, recloser ini akan masuk kembali sesuai settingannya, sehingga jaringan akan aktif secara otomatis. Kemudian cara recloser ini, yaitu waktu membuka dan menutup pada recloser dapat diatur pada kurva karakteristiknya, di mana arus yang mengalir normal bila tidak terjadi gangguan. Kemudian ketika terjadi sebuah gangguan, arus yang mengalir melalui recloser membuka dengan operasi fast atau cepat. Kemudian kontak recloser akan menutup kembali setelah beberapa detik sesuai settingan yang telah ditentukan. Tujuannya untuk memberikan selang waktu dalam memberi kesempatan agar gangguan tersebut hilang dari sistem, terutama gangguan yang bersifat temporer. Kemudian apabila yang terjadi adalah gangguan permanen, maka recloser akan membuka dan menutup balik sesuai settingan yang ditentukan dan kemudian lock off. Nah, setelah gangguan permanen dibebaskan oleh petugas, maka recloser baru dapat dikembalikan pada keadaan normal. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rido. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian koordinasi antara recloser dan fuse cut-off. Gambar di samping menggambarkan SUTM atau saluran udara tegangan menengah 20 kV yang dilengkapi dengan recloser pada saluran utama dan fuse pada saluran cabang. Apabila terjadi gangguan pada saluran cabang, recloser pada saluran utama harus segera trip dan jangan sampai didahului oleh putusnya fuse yang ada di saluran cabang. Setelah recloser trip, kemudian ada dead time dengan harapan agar selama waktu mati ini penyebab gangguan sudah hilang dan recloser masuk kembali sehingga keadaan menjadi normal kembali. Hal ini terasa sebagai gangguan temporer. Tetapi apabila gangguan yang terjadi adalah gangguan permanen dan terjadi di saluran cabang di belakang fuse, maka setelah dead time di atas habis dan recloser masuk kembali. Diharapkan kali ini fuse bekerja terlebih dahulu mendahului recloser trip kembali. Agar hal ini dapat terlaksana, maka relay harus berubah karakteristiknya. Seperti gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan R1 adalah kurva relay arus lebih sewaktu recloser trip pertama kali. R2 adalah kurva relay arus lebih sewaktu recloser trip kedua kali. Kemudian S1 adalah kurva waktu minimum dari fuse. S2 adalah kurva waktu maksimum dari fuse. Dengan kurva arus seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang ada di atas, maka pada waktu recloser menutup kembali setelah trip yang pertama kali, fuse telah melebur terlebih dahulu sehingga gangguan permanen yang terjadi di saluran cabang tidak menyebabkan recloser trip kembali. Dengan demikian, yang padam hanya saluran cabang yang mengalami gangguan permanen. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekianlah materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran kawan-kawan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya akhiri, saya kembalikan ke Komting Desi. Terima kasih.